kita Allah ampuni. Tapi untuk janji saya dan Bapak Ibu kepada Allah, Tuhan ingat terus. Saudara ada masalah, minta didoakan, mau melamar kerja, mau tes kerja di kantor kejaksaan dulu, ada janji apa di tim doa, ada janji apa di pendeta, ada janji apa di Tuhan Allah. Saudara jangan lupa itu yang membuat banyak orang melakukan pekerjaan apapun hasilnya nol, karena Allah bikin rusak pekerjaan kita. Kenapa? Ada janji-janji kita, ada nazar kita yang tidak kita tepati. Kan mau kerja di kantor kejaksaan ini kan ada janji. Apalagi yang pejabat-pejabat, itu ada sumpah jabatan. Saudara harus ingat, itu janji dengan Tuhan Allah, bukan janji dengan ini lembaga. Salah, ini lembaga cuma alat. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23, mau pendeta, mau pegawai kantor kejaksaan, mau pegawai apa, kantor pos, Salome, semua ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kan ada janji komitmen kerja waktu jadi pegawai negeri sipil, kantor kejaksaan, apalagi promosi jabatan, itu tidak bisa tidak. Bapak Ibu janji apa waktu itu? Mau setia, mau loyal, ya, mau taat hukum, tidak berat sebelah. Iya toh? Apalagi orang di dunia hukum ini ngeri. Di sini kadang-kadang Tuhan nomor 2, uang nomor 1. Sorry to say, Tuhan nomor 2, bahkan nomor 3, nomor 4. Kalau sulia doi, apalagi yang datang lobi-lobi kasus nih, bawa tinggi begini, berat. Sampai bemus omong Bapak Ibu terkasih. Coba datang sedikit bang. Nah di sini Tuhan Allah masihkah Anda ingat waktu beta janji jabatan dulu tuh, beta janji apa? Kan beta tahu orang-orang hukum seperti Bapak Ibu ini rawan sekali. Dan Bapak Ibu sudah tahu beta di NTT ini kayak apa, di Indonesia ini kayak apa. Saya khotbah apa adanya. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat 5. Bapak Ibu perhatikan firman Allah ini, kita baca bergantian. Nanti ayat 5 kita baca sama-sama ya. Saya dahulu ayatnya yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. 2 Bapak Ibu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. 4. Lima, 2, 3. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Dari seluruh pembacaan ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, temanya terambil dari ayat 5, yaitu kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota itu dan seterusnya. Jadi tema yang saya angkat dalam pembacaan kita adalah kedahsyatan Allah menyertai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bicara tentang kedahsyatan Allah yang menyertai orang percaya, menurut teks ini itu sebenarnya pengertiannya adalah keberpihakan Tuhan yang Maha Kuasa kepada orang-orang pilihan Allah. Istilah perjanjian baru mengatakan Allah di pihak kita. Dan akibat keberpihakan Tuhan kepada
orang-orang percaya, dalam hal ini Yakub dan anak-anaknya, saudara-saudara, maka ada satu rasa takut yang luar biasa dari para musuh mereka. Bapak Ibu tahu latar belakang teks ini, itu kita harus baca di Kejadian pasal 34 yang ada 31 ayat itu. Di Kejadian 34 itu ada peristiwa anak perempuan Yakub yang bernama Dina itu diperkosa, saudara-saudara. Diperkosa oleh anak dari, di sini dikatakan pada suatu kali, pasal 34 ayat 1, pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihat ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Akibat ini, kalau Bapak Ibu pulang baca terus, saudara laki-laki dari Dina, yaitu Lewi dan Simeon, marah besar. Akhirnya mereka menghancurkan kota itu, bakar, bunuh dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat inilah Tuhan kemudian datang berfirman kepada Yakub, memberi tuntutan-tuntutan, perintah-perintah kepada Yakub di saat suasananya sangat mencekam. Makanya di ayat 5 tadi, di bagian terakhir dari Kejadian 35 dikatakan sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kenapa tidak dikejar? Padahal mereka bunuh orang gara-gara emosi, marah, adik mereka, saudara mereka diperkosa, maka mereka marah besar. Mereka hanya kumpulan kecil. Waktu itu belum ada bangsa Israel. Ini masih Yakub dan anak-anaknya. Kumpulan kecil harus lawan kelompok orang dengan sekutu yang begitu banyak. Nah, ini dibutuhkan keberpihakan Allah. Makanya Alkitab berkata kedahsyatan Allah meliputi kota-kota itu sehingga mereka tidak dikejar. Bayangkan kalau Allah tidak berpihak kepada mereka, selesai. Ini sama seperti ketika Tuhan pakai Yosua pimpin Israel masuk tanah Kanaan, saudara-saudara. Dan waktu mau sampai di Yeriko, itu kota yang luar biasa. Itu temboknya bisa 4 sampai 6 meter. Rahab si pelacur itu bikin rumah di atas tembok. Berarti lebarnya tembok itu luar biasa sampai ada rumah di atas. Itu salah satu kota dengan benteng terkuat pada waktu itu. Tapi ketika pakai metode dari Allah, mereka kelilingi itu kota tanpa alat berat, tanpa kekuatan manusia, tapi keberpihakan Allah, rata tanah. Itu tembok Yeriko. Sebelum itu Yosua utus 2 pengintai. Yosua bilang pergi intai kota itu. Singkat cerita, 2 pengintai itu menginap di rumah pelacur yang bernama Rahab. Pelacur ini yang kemudian diselamatkan oleh Allah, dan dari garis keturunan pelacur ini Yesus lahir. Jadi itulah Tuhan. Tuhan mau pakai siapa, suka-suka Tuhan. Mau background kayak apa, latar belakang kayak apa. Kalau Allah pilih, dunia mau omong apa, lu punya urusan. Aku pilih dia. Mau mantan apa, background kayak apa, masa lalu kayak apa, tidak penting. Allah kalau promosi orang, suka-suka Tuhan. Nah, pada waktu mereka ketemu Rahab itu, Rahab mulai curhat bahwa hanya mendengar nama kalian saja kami ketakutan. Kenapa? Karena ada kedahsyatan dari Allah. Saya tunjukkan datanya ya. Perhatikan Yosua pasal 2 sebagai data pembanding untuk memahami tema kita, yaitu Yosua 2 ayat 9. Firman Allah bilang begini, dan berkata kepada orang-orang itu, ini kata Rahab kepada 2 pengintai, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi sebelum Israel datang, orang Yeriko sudah ngeri menghadapi Israel. Itu kengerian dari mana? Ayat ini mengatakan kengerian terhadap kamu telah menghadapi kami. Itu kengerian yang datang dari Allah. Jadi Allah berkuasa atas orang-orang ini sehingga mendengar nama mereka, aduh, orang sudah pikiran urusan sama mereka. Bukan karena mereka hebat, bukan, tapi karena Allah yang dahsyat berpihak pada mereka. 11 Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit
di atas dan di bumi di bawah. Jadi bukan takut karena mereka, tapi karena Allah mereka. Nah, ini juga yang dialami oleh Yakub di dalam pembacaan yang akan saya bahas, Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat 5. Dan tentunya hal ini masih berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu. Kalau mau orang segan kita, jangan kasih tunjuk power kita karena kita punya posisi, kita punya jabatan, kita punya wewenang, kita punya koneksi. Bukan. Koneksi kita terbesar bukan sama kejaksaan di mana, bukan. Kalau untuk khusus kantor pajak, terlalu banyak khotbah di kantor-kantor sampai lupa ini kantor apa. Khusus kejaksaan. Saudara, kenapa orang segan Anda? Bukan karena Anda kenal orang-orang hebat. Harusnya anak Tuhan sejati mengalami seperti yang Yakub alami, mengalami seperti yang Yosua dan tim alami. Aku disegani, aku dihargai, aku dihormati. Orang takut macam-macam sama saya, bukan karena saya hebat atau kenalan saya hebat, tapi Tuhanku hebat. Amin, Bapak Ibu. Ini kan yang Daud imani. Ketika semua orang hadapi Goliat, orang gemetar, orang takut karena Goliat berpengalaman, karena fisik Goliat di atas rata-rata mirip raksasa, ya, senjatanya mengerikan, track recordnya hebat, semua takut. Tapi kenapa Daud tidak takut? Karena Daud tahu Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, berpihak kepadanya. Maka Daud berkata, engkau datang kepadaku dengan tombak lembing dan pedang, tapi aku datang kepadamu demi nama Allah Israel yang kau hina itu. Selesai kau hari ini, selesai. Innalillahi. Amin, Bapak Ibu. Kalau mau mengalami ini, firman Allah juga menjamin kepada kita. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayatnya yang ketiga, 32 maksud saya 33. 1, 2, 33. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa Allah yang kita sembah? Yesus Kristus Tuhan. 3, 4. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau Yesus pembela kita, waduh, ini luar biasa. Saudara, saya sudah dengar kesaksian banyak orang ketika berharap pada manusia, ketika berharap kepada pejabat A, B, C, ternyata mereka merasakan bahwa hasilnya nol. Itu yang Yesaya bilang dalam Yesaya 2 ayat 22 kan. Itu ayat bilang apa? 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Menggantungkan diri kepada pejabat tertentu, kan dia ada menjabat 5 tahun, baiklah kok 5 tahun berikut dia dapat pilih. Maka kalau dia tumbang, down dong, gugur semua. Kenapa? Karena salah fokus, salah berharap. Kita harus berharap kepada Yesus, Allah yang hebat. Amin. Maka Anda akan lihat Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Orang mau omong, orang mau gosip, orang mau rancangkan ini itu, nol besar. Segala sesuatu terjadi karena seizin Allah. Amin, kekasih Tuhan. Nah, kita kembali ke Kejadian pasal 35. Ada beberapa hal menarik yang akan menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak Ibu di kantor kejaksaan ini. Gabungan kejaksaan kabupaten, kota, dan kejaksaan tinggi. Wow, luar biasa. Saudara, pada waktu Tuhan menyatakan kedahsyatan itu, ternyata ada langkah-langkah yang luar biasa yang Tuhan minta dari Yakub. Yang pertama, di ayatnya yang pertama dari Kejadian 35 dikatakan, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Yang pertama, Allah menuntut Yakub menepati natsarnya. Ternyata di Betel itu Yakub pernah bernatsar. Saudara-saudara, ini kelihatan di Kejadian pasal 28
mulai ayat 20. Ketika dia lari dari Esau, tipu Esau, lalu dia dalam pergumulan berat, lari hanya dengan pakaian di badan, tidak ada apa-apa, dia minta pertolongan Allah. Tuhan, kalau tolong saya pulang dengan selamat ke rumah orang tuaku, ke negeriku, maka aku akan buat mezbah di Betel. Waktu berjalan kurang lebih 10 sampai mungkin 11 tahun, Yakub lupa. Tuhan kasih ingat Yakub di saat masalah lagi berat, orang mau kejar mereka. Tuhan tidak ada urusan dengan orang kejar kau. Yang Tuhan berurusan, lu tuh pernah natsar, kamu tuh pernah janji. Di Kejadian 28 mulai ayat 20 dikatakan, lalu bernatsarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini di Betel. Sekarang sudah 10-an tahun Tuhan panggil Yakub, tepati Natsar. Bapak Ibu begini, ini penting loh. Dosa kita mau sebesar apapun, kita minta ampun, Allah lupa dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, dia buang dosa kita. Jauh ke dalam tubir-tubir laut, dia membuang dosa kita. Untuk dosa kita, mau parah, mau gelap, mau kotor apapun, Allah ampuni. Tapi untuk janji-janji saya dan Bapak Ibu kepada Allah, Allah tidak lupa. Saudara pernah janji apa? Jangan main-main. Untuk dosa kita, Allah ampuni. Tapi untuk janji saya dan Bapak Ibu kepada Allah, Tuhan ingat terus. Saudara ada masalah, minta didoakan, mau melamar kerja, mau tes kerja di kantor kejaksaan dulu. Ada janji apa di tim doa? Ada janji apa di pendeta? Ada janji apa di Tuhan Allah? Saudara jangan lupa itu. Itu yang membuat banyak orang melakukan pekerjaan apapun hasilnya nol. Karena Allah bikin rusak pekerjaan kita. Kenapa? Ada janji-janji kita, ada natsar kita yang tidak kita tepati. Harus bertobat Bapak Ibu. Janjinya begini, banyak sebenarnya. Bapak Ibu yang saya mesti ngomong ya, saya sayang soalnya. Bapak Ibu yang menikah itu, Bapak Ibu pikir janji dengan siapa? Romo, pastor, pendeta. Itu janji di altar, itu janji kepada Tuhan Allah, bukan janji kepada pendeta atau romo, pastor. Bukan. Bapak Ibu janji kepada Tuhan Allah, janji apa? Aku akan setia dalam untung, rugi, sakit, sehat. Aku akan memelihara akan kamu. Amin. Menghormati kamu dalam suka dan duka. Dan aku berjanji seumur hidupku. Haleluya. Lamber, lu dengar. Tidak ada pria idaman lain. Lamber menatap Mince dan berkata, lu kira lusa? Mince bilang juga sama Lamber. Saudara tahu itu janji di hadapan Allah. Yang modif itu kalimat janji nikah indah, mau mati kan mau video kau posting. Jadi tanpa berpikir sedang janji kepada siapa? Ya yang sunika apa boleh buat, yang belum nikah beliau bosong muka nih polos sekali. Haleluya. Beliau yang baju putih dong. Haleluya. Kalau yang baju coklat bisa menyerah bohong. Yang putih dong nih. Haleluya. Oh mencurigakan sekali. Atau kita tinggalkan sebentar janji yang itu. Kan mau kerja di kantor kejaksaan ini kan ada janji. Apalagi yang pejabat-pejabat, itu ada sumpah jabatan. Saudara harus ingat itu janji dengan Tuhan Allah, bukan janji dengan ini lembaga. Salah, ini lembaga cuma alat. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23, mau pendeta, mau pegawai kantor kejaksaan, mau pegawai apa, kantor pos, Salome, semua. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kan ada janji komitmen kerja. Waktu jadi pegawai negeri sipil, kantor kejaksaan, apalagi promosi jabatan, itu tidak bisa tidak. Bapak Ibu janji apa waktu itu? Mau setia, mau loyal, ya, mau taat hukum, tidak berat sebelah. Iya toh? Apalagi orang di dunia hukum ini ngeri. Di sini kadang-kadang Tuhan nomor 2, uang nomor 1. Sorry to say, haleluya, amen.
Tuhan nomor 2, bahkan nomor 3, nomor 4. Kalau sulia doi, apalagi yang datang lobi-lobi kasus nih, bawa tinggi begini, berat. Sampai bemus omong Bapak Ibu terkasih. Coba datang sedikit bang. Nah di sini Tuhan Allah masihkah Anda ingat waktu beta janji jabatan dulu tuh, beta janji apa? Amin Bapak Ibu. Kan beta tahu orang-orang hukum seperti Bapak Ibu ini rawan sekali. Dan Bapak Ibu sudah tahu beta di NTT ini kayak apa, di Indonesia ini kayak apa. Saya khotbah apa adanya. Saya berdoa tadi malam ada beberapa materi dan yang paling cocok untuk Bapak Ibu anda ini. Kejadian 35. Ada natsar apa Bapak Ibu? Amin. Lalu kita tarik kepada yang lain lagi. Bapak Ibu pernah di gereja kita masing-masing pernah janji mau bantu gereja, pernah janji mau jadi majelis. Alasan terlalu banyak. Hati-hati loh Bapak Ibu. Tuhan kalau sampai tagih dan saudara juga bikin kayak tertahu, selesai. Pengkhotbah pasal 5 mulai ayat 3. Kenapa seringkali kita tidak berhasil, kita sukses, masalah tidak habis-habis, satu belum habis, satu datang dan tambah menumpuk. Jangan sampai pernah janji tapi amnesia ringan. Perhatikan ini ayat. Kalau engkau bernatsar kepada Allah, janganlah apa? Menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah natsarmu, kata Alkitab. 4. Lebih baik engkau tidak bernatsar daripada bernatsar tetapi tidak menepatinya. 5, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Bikin apa-apa sial, bencana, rugi. Cek and recheck dulu. Tolong pemberesan dengan Tuhan. Yunus tuh hamba Allah, gaya mau kabur, selesai. Ikan do ada berenang yang paling besar Tuhan tunjuk. Buru itu kapal, dong buang sapa sakodo. Iya kan bahasa Kupangnya begitu. Buang sapa saja telan, selesai. Apalagi pendeta, wow, saya digoda untuk jadi caleg. Oh iya kan dong pikir beta KKR di ganggang, di kampung-kampung Ekolan, Opura, Konino, Nunhila, Fatufeto, Wali Kota, Bakunase, Naimata. Dong pikir itu saya sosialisasi. Anda lihat ini orang yang jahat, manusia memang iblis betul-betul. Saya ini dipanggil Allah jadi pendeta, bukan caleg. Benar ada ketua partai datang rayu saya. Secara diam-diam bikin survei di Kupang nih, pernah terjadi. Mereka bilang kami sudah survei, minimal ketemu 4 orang satu hari. Tanya, kenal Melato? Mereka pasti bilang kenal. Minimal 1 tidak tahu. Hitung-hitungan politik. Ini kalau baliho gantung, selesai. Hello, beta Tuhan angkat dari sampah, Tuhan angkat dari terminal Oepura, ana son laku-laku, hidup son jelas, pencuri kuat. Dulu jemuran tetangga kalau jumur terlalu lama beta bantu angkat supaya saudara tahu. Be angka mah. Tetangga punya jemuran gantong terlalu lama lebih dari jam 10 malam beta anggap sumbangan. Beta anggap amal, beta angkat bantu menyimpan, simpan di pulau mari. Haleluya. Dulu kami pakai sandal-sandal mahal apa? Itu kerajinan tangan semua. Tapi kalau sekarang memang ini suka Injil ya Bapak Ibu. Ada mata beberapa lihat kecuriga dan sampai ini juga. Aduh, biar rasa. ini karena pekerjaan Tuhan makanya diberkati. Mereknya paling banyak Casio ya, dikasih orang. Kekasih Tuhan. Jadi, saudara tolong pegang janji Anda. Amin. Ada konsep yang saya lihat keliru seputaran natsar di gereja Tuhan. Kan ada di gereja tuh kotak natsar, tapi herannya dong bawa masalah hidup. Natsar bukan itu. Laki selingkuh natsar, sebegitu dia 2.000 saya selamat. Dia selingkuh terus sayang. Biar rasa kalau laki selingkuh 2 juta. So laki selingkuh le 2.000 dari zaman SBY masih presiden periode pertama. Kemana kok laki tambah foe? Kalau kalian majelis yang tukang omong orang loh, yang tahu itu masalah, doh itu nan begitu. Karena mana kau laki mah bertuah 2.000. Men majelis dan mustuan jama betul.
Kan buat satu, buat tahu satu, kau yang buat tetangga. Nah. Bapak Ibu, nazar bukan itu. Nazar tuh kita janji apa kepada Tuhan, atau minimal kayak Yakub, kita minta apa di Tuhan, biasanya disertai janji. Tuhan, kalau hamba lulus di kantor kejaksaan, hamba akan begini-begini. Tuhan, kalau anak hamba lulus di Bank NTT, hamba akan begini-begini. Itu ditepati, jangan tunda-tunda. Dan saran saya, kalau mau janji apa-apa dengan Tuhan, pikir, jangan emosi sesaat. Iya, biasanya kalau pengkhotbah bagus, altar call jago, musik juga enak, pemain musik kayak Om Andi begini, ya kan? Itu langsung. Apakah Anda mau menyerahkan diri? Baru 1 minggu sufoe. Juya lu menangis di Polda waktu Pak Philip datang tuh apa? Ja emosi sesaat, pikir baru janji. Amin. Makanya ini ayat bilang, jangan kau berkata di hadapan hamba Tuhan, beta hilaf. Oh, tidak ada hilaf-hilaf, so omong. Hilaf-hilaf apa? Lihat ini ayat, aku hilaf. Tidak, aku kasih rusak pekerjaan. Bapak Ibu, mari tepat ya. Saya hanya menyegarkan saja. Bapak Ibu yang lebih tahu ada masalah apa, penapi berdoa di mana, di gereja Anda masing-masing, tolong tepati. Pasti Anda bisa. Dan Anda akan lihat Tuhan buka pintu-pintu berkat. Yang kedua, hanya 3 hal. Besan suka bikin hal terlalu banyak. Hal kedua adalah, Bapak Ibu terkasih, apa yang kita teladani dari Yakub di ayatnya yang kedua dari Kejadian 35. Ini yang Yakub lakukan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Yang kedua adalah yang Yakub lakukan sehingga mengalami kedahsyatan Allah, menyucikan dirinya dan keluarganya. Ternyata di keluarga ini ada berhala. Berhala itu dimulai pertama dari Rahel ketika menyembunyikan berhala papanya Laban. Bapak Ibu mungkin dari sekolah minggu sudah tahu ini cerita. Laban kejar, Rahel duduk di atas ini berhala, tidak mau turun dengan alasan haid. Lalu akhirnya dia tidak periksa. Kelihatannya berhala itu tidak dibereskan. Akibat berhala itu tidak dibereskan, Anda lihat, awalnya cuma 1 orang yang pegang berhala, tapi dosa berhala itu ternyata menular, Bapak Ibu. Lama-lama banyak sekali. Makanya di ayat 4 dari Kejadian 35, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing. Awalnya cuma Rahel, tapi lama-lama ini keluarga semua pegang dewa. Makanya saudara-saudara, untuk dosa-dosa berhala begini yang mendatangkan kutuk, mendatangkan celaka, hamba Tuhan tidak boleh diam. Karena kalau diam, berhala menular, Bapak Ibu terkasih. Awalnya cuma Rahel, lama-lama semua. Dan saya adalah salah satu pendeta yang menteriakkan ini di NTT. Kenapa? Ini pandangan pribadi saya, bisa tidak, bisa benar, bisa tidak. Saya lihat NTT ini terkutuk karena berhala. Gereja di mana-mana, tapi selalu ada yang taruh makanan di piring, taruh di bawah pohon besar, bilang kasih makan leluhur. Pas dia taruh, anjing liar. Anjing yang datang makan, saudara-saudara, bukan leluhur. Saudara, orang mati habis. Tolong kalau mau hormat orang-orang masih hidup tuh hargai, cintai, togor sandia, transfer doi, kirim kabaya dan nangka masak. Orang sumati bersaudara pikas makan di kuburan untuk apa? Itu belajar dari mana? Amin. Perhatikan ini ayat. Di mana? Ayub 7 ayat 9. Ini kan kita semua mengulang-ulang ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Saya cuma bilang, hordeng takuyang, nenek datang. Nenek sudah ada kerja kok. Kita kan begitu. Ketong semua nih, bukan masalah agama atau ajaran. Tradisi kita orang NTT dan beberapa daerah itu memang begitu. Tolong bertobat. Minta maaf Bapak Ibu sukerja di kantor kejaksaan, seragam gagah, pangkat tinggi, sekolah tinggi, berpercaya bagindong, bisa masuk akal bepo otak betul-betul. 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jenggalas jatuh bilang, nenek datang, tikus tabrak. Tolonglah, amin. Ada sejumlah berhala lain. Ada, kemarin saya khotbah di gereja, bahkan saya bilang ada tuh yang memberhalakan pendeta. Anggap pendetanya paling benar. Pendeta itu benar sepanjang dia khotbah benar, perilakunya sesuai dengan khotbahnya. Kalau tidak, jangan percaya dia.
Tinggalkan dia. Kalau Anda mencintai pendeta atau sinode atau organisasi Anda, padahal sudah ada penyimpangan di sana, Anda tidak hormat Tuhan lagi. Anda memberhalakan sinode Anda, gereja Anda, pendeta Anda, rohaniwan Anda. Sekarang banyak pendeta sudah jelas-jelas ajar sesat, tapi pendukungnya bela mati pun. Saya harap Bapak Ibu tidak seperti itu. Kritik, protes. Saya memberi ruang di gereja Tuhan yang saya gembalakan untuk jemaat kritik, dan saya sudah dapat kritikan banyak. Dan ketika saya mengikuti kritikan-kritikan tulus itu, saya tambah bagus. Kalau kepala batu berkincang, ancur. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sucikan diri kita. Atau mungkin ada hal-hal lain. Kalau mau lihat kedahsyatan Tuhan, minta ampun. Makanya kenapa di doa pembukaan tadi, dan harusnya itu dilakukan di gereja-gereja, harus ada sesi doa minta ampun. Betul, Yesus mati buat kita satu kali, tapi namanya kita manusia biasa nih, salah omong, salah berpikir. Makanya dalam doa pribadi, di doa bersama, pertemuan kudus seperti ini, kita harus minta ampun Tuhan supaya kelayakan Tuhan bekerja. Jadi ibadah kita bukan rutinitas biasa atau hanya menyelesaikan liturgi, tapi kita rasakan sungguh-sungguh Yesus hadir. Karena dia janji, 2-3 orang berkumpul dan sepakat, aku ada di tengah-tengah kamu. Kita lebih dari 2-3 orang. Kalau kita sepakat, Tuhan ada di aula ini. Amin. Dan saudara tidak mungkin pulang dengan kecewa. Anda keluar dari pokoknya asik dengan Tuhan. Kerja porsi kita dengan benar. Yang ketiga dan terakhir, tiba-tiba beberapa bapak penetapan ini mencurigakan sekali. Tidak hot bahkan mau kerja turun, bukan mau hari Minggu kok ibadah. Yang ketiga dan yang terakhir, di ayatnya yang kelima, sebelum mereka mengalami kedahsyatan itu, ada kalimat yang menarik di ayat kelima. Bagian pertama, sesudah itu berangkatlah mereka. Hal ketiga yang saya jumpai, bagaimana caranya Yakub mengalami kedahsyatan Allah, dan bagaimana caranya kita mengalami kedahsyatan Allah. Taatlah kepada Tuhan, sekalipun ketaatan itu adalah ketaatan beresiko. Ini bukan ketaatan biasa. Orang ada kejar mereka ini. Mereka cuma sedikit. Sekutu orang Sikem itu, negeri itu banyak banget orang, tapi mereka taat kepada Allah sekalipun beresiko. Saudara, ibadah di Kupang ini mayoritas Kristen Katolik, tidak ada resiko apa-apa. Beda dengan mereka Kristen yang di Aceh, Kristen yang di pedalaman Cina sana, yang pegang Alkitab saja dikejar-kejar, ditangkap, dipenjarakan. Lalu kalau saudara tidak ke gereja, saya tidak mengerti. Tidak ada resiko, saudara tidak taat menguduskan hari Sabat. Bagaimana kalau saudara diizinkan Allah, tiba-tiba Kupang ini dikuasai oleh non-Kristen, dan kita dilarang ibadah, gereja ditutup, masih maukah Anda taat? Kalau yang longgar-longgar begini saya tidak taat. Alkitabnya setiap perkara kecil baru Allah kasih perkara besar. Yang kecil saja amburadul, tapi omong yang besar parah. Amin. Di kantor kejaksaan, Bapak Ibu harus taat Tuhan. Padahal Bapak Ibu tahu, kalau saya taat Tuhan, saya tabrak saya pun bos. Dan kalau saya tabrak saya punya bos, kemungkinan yang ada non-job, pangkat tidak naik, jabatan tidak dapat promosi, dikucilkan. Ini konsekuensi buruk semua. Tapi kalau ada orang yang mau taat, sekalipun konsekuensi buruk, Anda orang-orang luar biasa yang akan melihat kedahsyatan Allah. Anda lebih takut manusia daripada takut Allah. Padahal hidup apa semua yang kita punya sementara saja. Tuhan hanya latih kita menumpang di ini planet. Baik saya sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai jaksa, sebagai pegawai kantor kejaksaan, taatlah kepada Allah. Sekalipun resikonya Anda dianggap orang aneh, sekalipun resikonya Anda dikucilkan, sekalipun resikonya Anda tidak naik jabatan, tapi masih maukah Anda berkata kepada Tuhan, aku mengasihi, aku taat. Saya tahu ini berat. Berat. Kalau saudara mengasihi Tuhan tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3, yang mengasihi Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu apa? Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau ada yang bilang berat, Anda tidak mengasihi Allah. Itu aja. Kurang mengasihi Allah. Atau mengasihi Allah 5% sah. Tuhan mau 100%. Karena dia mengasihi kita 100%. Siapa yang mau mati bagi kita orang-orang kotor ini? Kalau bukan Yesus. Sekarang dia minta, anak-anakku tidak berat. Ayo Bapak Ibu kerja sesuai komitmen. Kerja jujur, tidak kompromi. Pokoknya Tuhan punya kebenaran di atas segala-galanya. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati Bapak Ibu. Lakukanlah dan kita lihat berkat mengejar kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi